Tapi jangan salah, terkadang brand ataupun tokoh publik juga menggunakan jasa ini. Untuk apa? Untuk boosting citra mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian sering membuka medsos yang tiba-tiba itu semua orang membahas hal yang sama. Mulai dari yang receh sampai isu yang serius seperti politik dan sosial. Dan kalian kepikiran nggak sebenarnya, siapa sih yang membuat semua itu tiba-tiba menjadi ramai? Yap, itulah industri buzzer. Ini bukanlah tambang Bitcoin. Ini adalah phone farm, kumpulan HP tanpa layar yang dikendalikan oleh komputer. Mesin ini bisa menyerangmu, membulimu, bahkan mempengaruhi pilihan politik kamu di sosial media. Pernahkah kamu posting pandangan politik kamu di sosial media dan tiba-tiba diserang akun-akun seperti ini? Ciri-cirinya jumlah followernya sedikit tapi followingnya ribuan, postingan kosong atau akunnya privat. Jika ya, maka jangan kamu hiraukan karena sebenarnya mereka hanyalah bot, bukan manusia. Ini adalah bisnis jasa sewa bot. Menggunakan teknologi AI, sistem ini bisa membanjiri komentar sesuai pesanan penyewanya. Biasa disewa oleh para buzzer politik untuk mempengaruhi pilihan orang dan menghancurkan karakter lawan politik. Sederhananya begini, buzzer itu adalah orang yang dibayar atau dikondisikan untuk membuat sesuatu menjadi ramai, sangat ramai di internet. Bisa itu individu, bisa tim, bahkan lebih dari itu. Seperti masukan. Ada yang menyebarkan konten lucu, ada yang membuat thread panjang, dan ada juga yang spesialis dalam mengangkat isu sosial, bahkan politik. Tapi tidak semua buzzer itu negatif. Ada yang digunakan untuk UMKM, ada yang digunakan untuk event organizer, dan ada juga untuk kampanye edukasi. Masalah itu muncul ketika buzzer itu digunakan untuk memanipulasi opini publik. Mereka itu punya strategi, mereka punya tools, mereka punya keyword, tracker, dan juga analis sentimen. Dan juga mereka mempunyai grup WhatsApp dan grup Telegram untuk mengkoordinasi semuanya. Biasanya mereka mempunyai banyak akun, dari akun utama, akun fake, bahkan akun untuk fan base. Satu narasi dilempar ke banyak arah, terus naik menjadi trending. Nah, dari situlah akhirnya publik ikut-ikutan untuk membahas topik tersebut. Tapi jangan salah, terkadang brand ataupun tokoh publik juga menggunakan jasa ini. Untuk apa? Untuk boosting citra mereka. Ada beberapa peran di industri buzzer ini, seperti konten kreator buzzer. Tugasnya adalah membuat narasi dan mencari bahan untuk dibahas. Distributor yang tugasnya adalah menyebarkan konten tersebut ke medsos, membuat thread dan membuat komen-komen di dalam postingan. Operator dan admin tugasnya adalah menghandle dashboard dan mengkoordinasikan semua akun-akun yang ada. Bahkan ada yang kerjanya itu full time yang khusus untuk mengatur opini publik, dan bayarannya tentu bervariasi. Ada yang bayarannya per engagement, ada yang bayarannya per project, ada yang bayarannya per minggu. Masalahnya, industri ini bisa digunakan atau dipakai oleh siapa saja untuk hal yang positif ataupun yang manipulatif. Seperti mengalihkan isu besar dengan konten viral receh, ataupun menyerang tokoh tertentu dengan narasi-narasi yang tidak benar. Semua itu dibungkus dengan konten-konten yang biasa, seperti konten biasa. Tapi kita tidak sadar, pelan-pelan kita sudah dipengaruhinya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah industri buzzer ini perlu dibatasi atau malah digunakan atau dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih baik?